Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, yang kita berharap melalui segmen acara ini kiranya bisa membuat kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Kembali meningkatkan keimanan kita yang setiap kita pasti mengalami yang namanya penambahan keimanan kepada Allah, dan ada kalanya kita lemah, futur, lemah semangat kita dalam ibadah, turun iman kita. Nah, dalam hal ini tentu kita sangat butuh yang namanya sesuatu santapan rohani, sesuatu yang kiranya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, yang mana sebab dari turunnya iman kita itu adalah bil ma'asi, disebabkan karena maksiat yang kita kerjakan. Adapun cara meningkatkan, menaikkannya adalah dengan bitta'ah, dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan baik itu ibadah, lebih-lebih lagi dalam hal menuntut ilmu. Dan juga termasuk ya, berteman, berkumpul, bermajelis sama orang-orang yang saleh. Hanya sekedar kita melihat bagaimana mereka dalam menjalani hidupnya, bagaimana semangat mereka dalam hal ibadah, semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ini bisa menjadi atau mempengaruhi kita menjadi semangat kembali. Nah, di sini dia peran pentingnya. Nah, berbicara tentang teman, berbicara tentang rekan, berbicara tentang saudara atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, ada suatu hal yang unik, suatu hal yang menarik yang mungkin terjadi ketika kita bareng dengan mereka, makan bareng, atau kita di tempat rumah makan. Nah, di sana ada istilah traktir. Ya, kita sering mendengar istilah ini, yang mana bisa jadi Anda pernah menjadi orang yang mentraktir atau orang yang ditraktir. Nah, kedua hal ini pada asalnya memiliki kesenangan, memiliki kebahagiaan tersendiri. Orang yang mentraktir ketika dia traktir teman-temannya karena dia memiliki kelebihan dari harta atau dana atau sesuatu yang membuat dia bahagia, sehingga diajak teman-temannya untuk makan minum bareng. Dia mendapatkan kebahagiaan, ada kebanggaan tersendiri, ada kepuasan yang mungkin orang tersebut yang bisa merasakannya. Atau juga Anda yang dalam posisi sebagai orang yang ditraktir, maka Anda lebih bahagia lagi. Siapa yang tidak senang ditraktir makan gratis? Hampir semua orang, tidak peduli baik dia itu tua muda, bahkan miskin dan kaya. Orang kaya saja juga dia butuh. Dia senang, dia walaupun dia bisa beli sendiri, dia bisa membayar sendiri, tapi ketika ada yang mentraktir, maka dia merasa senang dengan hal tersebut. Nah, pada asalnya kegiatan, kebiasaan traktir ini adalah kegiatan yang positif dan termasuk hal yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Nah, kita akan membahas apa sih keutamaan dari mentraktir, memberi makan orang lain, sehingga dengannya kita lebih termotivasi lagi nantinya akan menjadi berlomba-lomba orang yang malah mentraktir, bukan hanya menjadi orang yang senang ketika ditraktir. Nah, itu dia. Iya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Dalam sebuah riwayat, pernah Umar bin Khattab, karena dia tahu betapa luar biasanya keutamaan mentraktir atau memberikan makanan kepada orang atau minuman, maka dia pernah melakukan suatu perbuatan yang luar biasa. Dia seorang khalifah ketika itu. Dia kabarkan kepada pengawalnya untuk mengumumkan kepada penduduk Madinah bahwasanya itu ketika itu adalah waktu berpuasa. Jadi dia bilang kepada pengawalnya untuk mengumumkan kepada rakyatnya di Madinah bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab mengundang mereka semua untuk berbuka bersama. Tentu ketika kita mendengar, ketika kita dapat kabar, ini seorang presiden, seorang raja yang mengundang, menjamu berbuka puasa, tentu mereka akan datang berbondong-bondong. Senang, ini bakal mewah, bakal wah gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Nah, ketika itu berkumpullah masyarakat Madinah, duduk yang kiranya itu di tempat yang terbuka, mungkin kalau kita di lapangan atau gitu karena orangnya ramai gitu ya. Lalu duduk mereka menanti waktu-waktu berbuka puasa. Yang keluar waktu itu hanya awalnya ya segelas air. Maka dihidangkan oleh pengawal atau juga tentaranya dari Umar bin Khattab. Hidangkan satu persatu, hampir semua dapat. Maka orang-orang yang datang ketika itu mereka semuanya berbaik sangka. Mereka katakan ya mungkin sebentar lagi keluar kurmanya atau sebentar lagi keluar makanannya. Terus mereka menunggu sampailah waktu azan dan mereka dipersilahkan untuk meminum atau menyantap apa yang ada di depannya. Lalu apa tanggapan mereka? Apa yang terjadi setelah itu? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua. Kisah dari Umar bin Khattab yang mengundang seluruh rakyatnya di Madinah ketika itu untuk berbuka bersama. Nah, sampailah pada waktu berbuka. Maka pengawalnya Umar bin Khattab mengumumkan agar mereka berbuka dengan air yang ada di hadapan mereka. Mereka semua maka berbuka, minum, dan mereka masih berbaik sangka. Mereka katakan ya akan keluar sebentar lagi kurmanya, makanannya. Nah, mereka pun berbuka semua. Lalu setelah itu kembali pengawalnya Umar bin Khattab mengumumkan, sesungguhnya acara berbuka bersama telah selesai dan kalian dipersilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing atau ke rumahnya masing-masing. Maka mereka pun semuanya langsung tahu sebenarnya Umar bin Khattab ini hanya ingin mendapatkan pahala dari berbuka kami, dan dia tidak memiliki apa-apa kecuali air saja, tapi dia memiliki ketamakan untuk bisa mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Dia dapat pahala satu penduduk Madinah buka puasanya dan memberi minumnya atau dari penduduk Madinah ketika itu. Allah Akbar. Bagaimana bisa seperti ini? Apa sih sebenarnya yang memotivasi Umar bin Khattab sampai melakukan perbuatan seperti ini yang mungkin sangat amat jarang diketahui dan dilakukan oleh orang-orang? Nah, simak. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini katakan, ya Rasulullah, apa amalan ibadah yang paling utama setelah ibadah yang wajib? Maka para Rasulullah katakan afsus salam wa at'im ta'am. Artinya Rasulullah katakan, kau berilah makan kepada orang yang kau kenal atau tidak kau kenal.
Kau ucapkanlah salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Coba lihat, Rasulullah menggambarkan bahwasanya di sini amalan yang utama setelah amalan wajib itu diantaranya adalah amalan memberi makan kepada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Juga termasuk memberi salam, absus salam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beranjak dari sinilah dalam agama kita ternyata luar biasa. Sampai masalah mentraktir, memberi makan itu adalah perkara yang besar, adalah keutamaan yang besar, yang mana mungkin banyak di antara kita belum tahu. Kita membayangkan amal jariah itu hanya seputar seperti infak yang terus dia digunakan. Selama infak tersebut, misalnya bangunan masjid, selama itu dipakai, maka itu akan terus memberikan pahala. Atau juga kita bayangkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terus diamalkan, diajarkan, dia akan terus dapatkan. Tapi tahukah Anda, ternyata ada amal jariah lainnya. Dan ternyata memberi makan itu termasuk amal jariah. Bagaimana mungkin ini termasuk amal jariah? Maka dikatakan di sana bahwasanya makanan yang dimakan oleh orang atau yang kita makan itu terdapat berkah di dalamnya. Berkah maksud di sini adalah kebaikan. Yang mana ketika makanan itu masuk kepada tubuh seseorang, maka tidak semuanya jadi kotoran. Ada yang akan menjadi darah dan menjadi daging atau otot, menguatkan tulang. Maka ini menjadi di antara komponen-komponen yang mendukung seseorang. Kalau dia orang yang saleh, maka makanan minuman ini yang menjadi darah dagingnya itu akan menyupport dia untuk beribadah, sholat, kemudian dia bekerja, dia menuntut ilmu. Maka orang yang memberi makan ini tadi akan dapat pahala. Maka benar Nabi katakan, ada rumusan bagi Anda yang mungkin suka, senang, bahagia atau hobi mentraktir gitu ya. Maka ada ada gambaran atau juga ada rumus yang Rasulullah berikan kepada kita agar lebih lebih bijak lagi dalam mentraktir ini. Rasulullah katakan, la ya'kulu ta'amak illa taqi wa la yasrabu sarab illa taqi. Rasulullah katakan, tidaklah atau janganlah yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, dan juga tidaklah yang meminum minumanmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya apa? Ada keutamaan yang besar ketika Anda mentraktir. Yang Anda traktir itu orang yang saleh, orang yang bertakwa, dan Anda tahu, oh ini orang yang baik. Misalnya Anda berikan makanan minum kepada tempat-tempat majelis ilmu gitu ya, atau orang-orang yang kita tahu dia sering ke masjid atau dia orang yang menuntut ilmu. Nah, Anda memberikan kepada mereka makanan dan minuman, maka Anda memanen pahalanya. Anda memanen pahalanya selagi dia beribadah, maka ibadah itu juga akan sampai kepada Anda. Allahu Akbar. Ini dia. Maka kalau kita mentraktir atau memberi makan minum, coba lihat, coba perhatikan lagi, pilih lagi. Ya kecuali memang kita tidak tahu, oh si fulan ini orang yang soleh atau tidaknya. Namun kita telah memberi makan, tidak masalah. Namun kita tetap mengutamakan, kalau memang ada pilihan, maka pilihlah orang yang dia orang yang saleh, orang yang bertakwa, rajin ibadah, penuntut ilmu, dan memang dia membutuhkan. Nah, itu ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, mengenai ini ada sebuah kisah lainnya, yaitu kisah Rabi bin Husain, yang nanti kita akan mengambil pelajaran bagaimana dia memberikan pelajaran yang besar tentang bahwasanya di sana iman yang berbicara bukan karena memandang siapa yang dibantu atau yang diberikan makan. Insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini.
Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Kita tadi sedikit mengambil ya di awal kisah dari Rabi bin Husaim. Nah, dia adalah seorang ulama yang luar biasa karismatiknya dan keilmuannya, waraknya dia. Jadi suatu hari Rabi bin Husaim ini dia sudah tua dan dia sudah uzur, artinya dia tidak lagi sehat seperti orang pada normalnya, pada umumnya. Nah, jadi dia didatangi oleh dua muridnya, dua murid yang ingin meminta nasihat dengannya. Maka kita sampai di kisah tentang makanan. Jadi datang anaknya dari dapur dan mengabarkan, wahai ayah, sesungguhnya ibuku telah membuatkan makanan yang susah payah dia buat. Bahannya mahal dan membuatnya susah. Ya, dia namanya adalah halwa. Halwa itu makanan yang tadi dikatakan bahannya mahal dan buatnya juga susah. Maka Rabi bin Husaim memerintahkan anaknya agar mengambil. Oke, baik, hidangkan kemari untuk mereka makan. Maka diambil oleh anaknya, kemudian dihidangkan di hadapan dari Rabi bin Husaim dan kedua muridnya. Ketika mereka baru saja ingin mengambil makanan tersebut yang sudah dipotong-potong oleh anaknya beberapa bagian di nampan atau di piring, ketika dia mau menyentuhnya, tiba-tiba saja ada suara ketukan pintu. Ada suara ketukan pintu dan Rabi bin Husaim perintahkan anaknya untuk membuka. Dia baru mau mengambil nih, kedua muridnya juga sudah mau mengambil. Ketika dia dengar suara ketukan pintu itu, maka dia suruh anaknya untuk membuka. Dan ketika anaknya membuka pintu, dia lihat ada seorang pengemis yang bajunya compang-camping, dan ditambah lagi dia orang yang tidak waras atau orang gila, yang dia memberikan isyarat dia lapar mau makan. Maka ketika itu Syekh Rabi bin Husaim ini dia memerintahkan anaknya untuk membawakan makanan ini kepada orang gila tersebut. Awalnya si anak membawanya berharap orang gila ini cuma mengambil satu potongan saja, lalu meninggalkan sisanya. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja orang gila ini karena melihat itu adalah makanan yang enak, dia ambil semuanya, dia makan dengan lahapnya, kemudian dia campakkan begitu saja piringnya. Melihat hal tersebut, si orang gila ini dia langsung pergi. Maka setelah melihat kejadian peristiwa itu, si anak kemudian komplain kepada ayahnya. Wahai ayah, tahukah engkau sesungguhnya makanan itu adalah makanan yang susah payah dibuat oleh ibuku. Bahannya mahal, cara membuatnya susah. Kalaulah engkau perintahkan kepadaku ke belakang untuk mengambil roti, nasi, atau makanan apa saja kuberikan sama dia, maka dia akan makan. Karena dia tidak tahu nilai dari makanan tersebut. Apa jawaban dari Rabi bin Husaim? Jawaban yang sudah pantas kita ingat dan ditulis dengan tinta emas. Dia katakan, wahai anakku, illam la yadri, fallahu yadri. Wahai anakku, kalau dia tidak tahu, maka Allah maha tahu. Allah tahu apa yang kita beri kepadanya. Dan Allah lah yang menilainya, bukan dia. Innama nut'imukum liwajhillah wala nuridu minkum jaza wala syukura. Nah, ini dia pelajaran yang berharga. Coba lihat bagaimana keimanan, keikhlasan seseorang ketika telah sampai kepadanya ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Dia yakin bahwasanya apa yang dia berikan adalah benar-benar mengharapkan wajahnya Allah, ridhonya Allah, bukan ridhonya atau juga liputan medianya kepada dia, atau istilahnya sekarang pencitraan. Tidak, dia benar-benar mengharapkan ridhonya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini dia luar biasanya keutamaan. Bagaimana lagi dengan para orang tua yang dia terus memberi nafkah kepada anaknya, seperti saya saat ini.
orang tua saya itu memanen pahala ketika saya terus beribadah dan juga terus berdakwah. Mereka memanen pahala karena dulunya mereka memberikan makanan. Ibu-ibu memberikan ASI-nya. Dan tentu darah dagingnya menyatu dan ada pada diri kita. Maka selama itu masih ada, maka selama itu pula dia dapatkan pahala darinya. Allahu Akbar. Jadi bagi para orang tua, bagi ayah, juga ibu, berusahalah untuk mengarahkan anak kita kepada yang baik. Karena dia adalah bagian dari pahala jahriyahmu ketika engkau tidak ada. Maka dikatakan dalam riwayat lainnya, ketika ditanya siapakah orang yang mandul, maka dijawab oleh Rasulullah, orang yang mandul itu adalah orang yang dia punya banyak anak, tapi ketika dia telah meninggal, anak-anak itu tidak bisa memberi manfaat sama sekali untuknya. Artinya apa? Anak-anaknya itu bukan anak-anak yang saleh dan salehah, sehingga tidak ada yang mendoakannya, sehingga tidak ada yang beribadah. Yang mana anak-anak itu ketika dia beribadah, baik dia niatkan atau tidak dia niatkan, itu akan menjadi pahala bagi orang tuanya. Maka alangkah mirisnya, alangkah sedihnya orang tua yang dia punya banyak anak, tapi tidak ada satupun di antara anak-anaknya yang mendoakannya setelah dia tiada. Allahu Akbar, betapa malangnya. Betapa malangnya orang tua yang dia sudah bersusah payah memberikan nafkah kepada anaknya, banting tulang, tapi karena dia sama sekali tidak pernah memberikan atau memperhatikan pendidikan agama anaknya, maka dia mendapatkan memanen apa yang dia tanam. Ya, apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kiranya kita semua bisa benar-benar mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Dengan kita senantiasa beribadah, memohon, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dan menjaga keikhlasan kita ketika kita mentraktir atau juga bersedekah kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.